Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih, ada seorang Romo setelah makan siang, dia ingin bersantai, membaca koran, dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Dia ingin mengambil waktu itu untuk istirahat untuk dirinya sendiri. Ketika sedang asik membaca, tiba-tiba datanglah seorang bapak tua. Lalu bapak itu, "Selamat siang, Romo." Romo itu menjawab tapi dengan nada agak ketus, merasa terganggu. Dia sepertinya tidak mengharapkan ada orang yang datang. Dia tetap melanjutkan membaca koran. Lalu bapak itu katakan, "Romo, anjing saya baru saja mati. Bolehkah Romo datang ke rumah saya untuk menguburkan anjing saya dan memberkatinya?" Romo yang sudah jengkel tambah jengkel. "Pulang, Bapak. Kami tidak memberkati anjing, karena anjing tidak punya jiwa. Romo hanya memberkati manusia." Lalu bapak itu tidak kehabisan akal. Dia merayu Romo. "Romo, bagaimana kalau saya membayar 500 euro?" Lalu Romo itu katakan, "Bapak, kenapa tidak bilang dari tadi kalau anjingmu juga Katolik?" Bapak, ibu, saudari, saudara yang terkasih, godaan itu selalu menggiurkan, menyenangkan, selalu penuh dengan kenikmatan, meskipun itu tidak kekal. Kita semua tentu tahu bahwa godaan-godaan itu membawa kesenangan yang hanya sementara, tetapi banyak dari kita
saya yakin bahwa tidak sanggup untuk menolak godaan. Dalam cerita tadi, Romo juga tidak sanggup menolak godaan. Cerita ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa sehebat, sekuat apapun, sepintar apapunnya kita seringkali tidak kuat untuk melawan setiap godaan dan tawaran kenikmatan. Orang-orang bilang godaan itu ada dua, sebetulnya ada tiga, tapi saya sampaikan ada dua: harta dan jabatan. Dalam Injil tadi, kita dengar Yesus juga digoda berkaitan dengan dua hal ini, harta dan kekuasaan. Sebetulnya Injil ini dipersingkat, tetapi kita semua tahu bahwa ketika Yesus di padang gurun dan digoda oleh iblis, ada 3 tawaran yang diberikan oleh iblis. Yang pertama, karena Yesus sedang puasa dan kelaparan, iblis menggoda Yesus, "Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti," supaya Yesus bisa makan. Lalu godaan yang kedua, iblis menawarkan Yesus kota yang penuh dengan kemilauan dan penuh dengan harta. Dan yang ketiga, iblis menggoda Yesus dengan menawarkan Yesus untuk melompat dari atas bubungan. Dan kalau benar dia anak Allah, dia akan ditangkap oleh para malaikat. Ini berkaitan dengan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Kita semua tahu bahwa Yesus sanggup melewati godaan-godaan ini, meskipun dalam kacamata kita sebenarnya godaan itu sangat menggiurkan buat Yesus, menggiurkan buat kita semua sebagai manusia. Tetapi Yesus menolak semua godaan-godaan itu. Kita semua pasti merasa bahwa Yesus sanggup tolak karena dia anak Allah. Tetapi sebetulnya ada satu pesan dari Injil hari ini, bahwa kalau kita sungguh percaya pada kuasa Allah, kalau kita sungguh membuka diri kita pada kuasa Roh Kudus, maka sehebat apapun godaan itu, kita pasti akan sanggup untuk menolak. Kita pasti akan sanggup untuk mengelak dari tawaran-tawaran yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa dan kesombongan. Ibu bapak saudari, saudara yang terkasih, Yesus menjalani puasa selama 40 hari di padang gurun. 40 hari puasa Yesus ini kemudian diadopsi oleh gereja untuk kita semua, supaya kita semua juga menjalani puasa selama 40 hari untuk menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita, supaya kita bisa merayakan Paskah dengan penuh damai, penuh sukacita. Masa puasa, masa Prapaskah ini sebetulnya adalah suatu masa persiapan bagi kita semua untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita. Kita mengambil kesempatan Prapaskah ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita tidak mudah tergoda, supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. 40 hari ini adalah momen berahmat untuk kita semua, supaya kita bisa semakin lebih dekat dengan Tuhan. Apa yang harus kita buat selama 40 hari ini? Gereja Katolik mengajarkan kita 3 hal.
Yang pertama, berdoa. Kita diminta untuk lebih banyak mengambil waktu untuk berdoa, supaya kita tetap kuat, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya Roh Kudus terus berkarya dalam diri kita. Yang kedua, puasa. Dengan berpuasa, kita lebih memikirkan kesehatan kita. Kita lebih memikirkan sesama kita yang lain. Kita lebih memikirkan waktu untuk Tuhan. Ada beberapa orang yang pernah bertanya kepada saya begini, Romo, puasanya Romo mereka di gereja Katolik ternyata lebih mudah dari puasa sama saudara dari agama yang lain. Saya dengan spontan katakan bahwa kalau kalian berpikir puasa hanya soal tentang tidak makan dan tidak minum, atau hanya tentang mengurangi makanan dan mengurangi minuman, maka pasti akan lebih mudah. Tetapi puasa yang kami jalani adalah kesempatan berahmat untuk kami semua, supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mengasihi sesama kita. Dan hal ketiga yang harus kita lakukan selama masa puasa ini adalah amal kasih. Puasa tidak hanya berhenti pada mengurangi makanan dan minuman. Puasa tidak hanya berhenti pada tidak makan dan tidak minum, tetapi sebetulnya jauh lebih dari itu. Puasa adalah kesempatan bagi kita semua untuk lebih peduli pada penderitaan sesama kita. Puasa adalah kesempatan bagi kita semua untuk lebih mencintai Tuhan dalam diri sesama-sesama kita. Puasa ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk lebih dekat dengan sesama kita. Tuhan Yesus katakan, barang siapa melakukan untuk saudaraku yang paling hina, dia lakukan untuk aku. Semoga kita semua memanfaatkan 40 hari ini dengan baik dan benar untuk semakin lebih meningkatkan doa kita, puasa kita, dan juga kita lebih mengasihi sesama kita yang lain. Kita belajar bahwa hanya orang-orang yang benar, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang percaya pada kuasa Yesus, yang dipenuhi Roh Kudus, sanggup menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Kita dengar dalam bacaan pertama, hanya Nabi Nuh dan keluarganya yang diselamatkan, karena mereka hidup sungguh percaya pada Tuhan, selalu berdoa, dan selalu setia pada kuasa Allah. Kalau kita semua sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh taat, rajin berdoa, berpuasa dan beramal kasih, maka Roh Kudus juga akan berkarya atas diri kita semua, sehingga kita bisa menyiapkan diri kita dengan baik untuk merayakan Paskah nanti. Tuhan memberkati. Amin.